Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan tidak kurang sesuatu apapun. Berjumpa dengan saya, Bayu Indra Pratama, dosen pengampu Biometrika di program studi ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada sesi kali ini, saya akan memberikan pengantar atau dalam bahasa lain kita sebut dengan selayang pandang tentang bilbiometrika. Apa itu bilbiometrika? Secara etimologis atau secara kebahasaan, bilbiometrika merujuk pada dua suku kata yang digabungkan menjadi bilbiometrika. Yang pertama adalah bilbio, dan yang kedua adalah matrix. Nah, bilbio merujuk kepada buku atau dapat secara khusus berupa buku, sedangkan metrik artinya mengukur atau juga pengukuran. Nah, artinya ketika kita menemukan istilah ini sebenarnya kita sudah mendapat sebuah pengantar secara sederhana bahwa bilbiometrika itu melakukan pengukuran terhadap buku. Tetapi pengukuran seperti apa dan buku seperti apa yang kita akan ukur? Apakah semua buku? Apakah tidak hanya buku? Karena dalam konteks saat ini yang kita sebut dengan merujuk buku tidak hanya kita bicara pada bentuk fisik, tapi juga ada bentuk digital. Pun kalau kita mengacu dalam konteks yang lebih luas dengan mengkonsepsikan bahwa buku adalah sumber bacaan atau sumber referensi, sehingga rujukan yang akan kita ukur bisa saja tidak hanya dari atau berupa buku. Nah, istilah ini pertama kali diutarakan atau diperkenalkan oleh Alan Pinchot. Ia mendefinisikan bilbiometrika sebagai aplikasi matematika dan statistika untuk melakukan pengukuran terhadap buku atau media komunikasi lain. Nah, artinya kita bisa melihat di sini pengukurannya tidak hanya pada konteks buku, tetapi media komunikasi lain. Nah, ini sungguh memperluas pandangan tentang atau ruang lingkup dari bilbiometrika. Nah, pengukurannya itu sendiri dapat dilakukan dengan berdasarkan relasi informasi atau kumpulan pustaka itu sendiri. Misal kita belum kepada ranah misalnya mengukur aspek pustaka, misalkan kita bisa melakukan analisis isi, sebenarnya itu juga bisa kita katakan sebagai bilbiometrika karena kita mengukur jumlah kata, kecenderungan tentang dan lainnya. Nah, tetapi juga kita bisa menghitung relasinya. Relasinya bagaimana? Misal kita ingin tahu sih dengan siapa saja orang ini menulis atau bekerja sama, atau bagaimana sih jaringan dari sitasi yang terbentuk dari pengutipan-pengutipan yang ada. Karena kenapa? Dari situ kita akan mendapatkan pengetahuan baru. Lingkar atau dalam bahasa saat ini kita sebut dengan circle. Siapa saja yang menulis secara bersama atau lingkar pemikirannya siapa saja yang dikutip. Itu contoh secara sederhana. Peneliti bilbiometrika dapat menemukan karakter kolaborasi penulisan. Nah, ini menjadikan bilbiometrika bisa melihat kolaborasi penelitian. Misal dalam artikel jurnal ilmiah misalnya, kita bisa lihat institusi mana yang bekerja sama dengan institusi lain. Hal ini bisa menunjukkan bahwa
ada relasi hubungan antara kedua institusi. Nah, kemudian bisa kita analisis lebih lanjut, misalkan dengan pendekatan kualitatif, sehingga kita punya jawaban, alasan mengapa institusi tersebut bekerja sama dan sebagainya. Nah, atau beberapa jurnal dengan menganalisis relasi antar penulis. Oke. Ia dapat menghubungkan kelompok penulis, kelompok institusi, dan kelompok negara yang terhubung dari kolaborasi kepenulisan. Nah, bibliometrika juga berguna untuk mengukur keusangan dari sebuah jurnal atau beberapa jurnal. Apa yang dimaksud dengan keusangan? Ketika misalnya kita menghimpun begitu banyak pustaka, dan kemudian kita lihat rujukan dari pustaka atau kemudian jurnal atau artikel itu kita lihat ternyata bertahun sangat lampau, kita bisa melihat perkembangan ilmu pengetahuannya. Jika referensinya cenderung selalu lampau, maka kita bisa menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang tersebut mengalami stagnasi misalkan. Berbeda misalnya, oh dia selalu mengutip dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Kita bisa melihat bahwa ada proses pembaruan, ada proses inovasi yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, itu contoh. Jadi banyak sekali yang bisa kita ukur, mulai dari kepenulisan, kita juga bisa mengukur keusangan dokumennya, kita bisa juga mengukur kolaborasinya. Nah, ini penting. Kenapa ini penting? Karena pada akhirnya bibliometrika itu menjadi landas berpikir kita. Landas berpikir kita baik itu dalam melakukan riset dalam lingkup yang kecil maupun kebijakan riset di lembaga riset maupun perguruan tinggi. Keputusan dengan siapa sebuah institusi melakukan kolaborasi tentu didasari oleh data dan fakta yang ada. Keputusan seseorang memilih tema riset tertentu tentu didasarkan dari hasil riset bibliometrika. Dia akan menemukan keterbaruan yang baru. Nah, ini ruang lingkupnya. Basuki atau dalam konteks Indonesia kita mengenal dengan Profesor Sulistyo Basuki misalnya, membagi kajian bibliometrika menjadi 2. Yang pertama adalah bibliometrika deskriptif dan kemudian bibliometrika perilaku. Ia mendefinisikan bibliometrika deskriptif sebagai kajian yang menggambarkan karakteristik atau yang kekhasan yang tampak dari kumpulan pustaka tertentu. Nah, ketika kita menghimpun jurnal, menghimpun buku, menghimpun berbagai pustaka, kemudian kita analisis baik itu tahunnya, penulisnya, kontennya, kita akan lihat ada kekhasan. Contoh misalkan kita melihat satu sisi misalkan kita bisa melakukan misalnya analisis isi terhadap konten atau paradigma dalam sebuah perpustakaan. Buku-bukunya itu lebih mengarah kemana? Paradigmanya kritis, positivistik, atau konstruktivis. Itu kita akan bisa himpun. Kita bisa tahu, oh ternyata karakteristik mazhab keilmuan dari sebuah kampus tersebut cenderung misalkan konstruktivis atau positivistik. Itu hanya salah satu. Atau misalkan Prof. Sulistyo Basuki misalnya kata kunci yang populer atau penulis terbanyak, sitasi yang terbanyak, sehingga kita bisa melihat rankingnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek melalui Sinta itu adalah penerapan dari bibliometrika. Kita bisa lihat misalnya siapa penulis paling populer atau kemudian kata kunci atau siapa yang mendapat sitasi paling banyak. Nah, kita populer juga dengan mengenal istilah H-index, G-index, pengindekan Scopus dan sebagainya. Itu contoh dari
contoh dari aplikatif dari bil biometrika deskriptif. Mohon maaf, sedang cuacanya sangat dingin di sini. Oke. Yang kedua, bil biometrika perilaku berkaitan dengan upaya menjelaskan hubungan yang terbentuk antar komponen literatur. Nah, dari definisi ini sebenarnya kita bisa membedakan. Kalau yang pertama kita hanya mengukur popularitas berdasarkan jumlah, kalau yang kedua kita bicara pada relasi. Artinya data yang kita peroleh itu kita gambarkan dalam bentuk jaringan sehingga kita bisa menggambarkan relasi yang terbentuk. Misal, kata kunci bil biometrika bisa berhubungan dengan ilmu perpustakaan, bisa berkaitan dengan scientometric atau informatics misalkan. Artinya apa? Ketika kita ingin memahami sebuah ruang lingkup ini, kita harus belajar ilmu perpustakaan, juga akan sedikit mengenal scientometric, infometrik, dan bil biometrik. Ini satu kesatuan. Jadi kata kunci yang kita temukan di artikel jurnal itu membantu kita untuk mengenali peta posisi karakteristik keilmuan tadi. Ataupun tadi seperti diungkapkan di awal, kepenulisan itu kita bisa petakan jaringannya. Kita bisa petakan itu posisi penelitinya berkaitan dengan siapa saja. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, tapi juga Prof. Sulistyo Basuki ini membagi dua, bil biometrika deskriptif atau evaluatif. Kalau bil biometrika deskriptif berarti kita hanya menjelaskan kondisi, rumpun ilmu, waktu, wilayah, atau kajian tertentu. Tetapi bil biometrika evaluatif kita bentuknya adalah evaluasi yang kemudian menghasilkan pemeringkatan tadi. Ini contoh pembagian atau pembagian ruang lingkup dalam bil biometrika. Nah, objeknya apa saja? Prof. Sulistyo Basuki itu membagi bahwa pengarang, tadi kita bisa singgung. Kemudian judul artikel itu juga bisa. Kita bisa melihat kecenderungannya, melakukan analisis konten, dan sebagainya. Kemudian citasi, referensi, tahun terbit, deskriptor. Kemudian pada konteks hari ini bahkan ada sesuatu yang sangat jarang dilakukan. Misalkan announcement analysis. Itu adalah bentuk analisis terhadap ucapan terima kasih atau pengakuan atau penghormatan yang kerap kali ditampilkan di rubrik announcement di artikel jurnal. Kita bisa lihat foundingnya siapa saja. Kita bisa kemudian membayangkan atau menghitung serta kemudian menganalisis sebuah jurnal ini kecenderungannya didukung support dana dari para penulis artikelnya itu mendapat support dana dari siapa saja, berupa hibahkah, dana mandirikah, itu cukup membantu gitu. Kita bisa mengenal lebih banyak, itu citasi, kepustakaan, dan sebagainya. Nah, itu contoh bagaimana bil biometrika itu memiliki urgensi. Bahkan dalam konteks hari ini, bil biometrika tidak hanya milik teman-teman ilmu perpustakaan, tetapi bil biometrika itu harus dimiliki sebagai skill dari tiap-tiap individu peneliti. Karena kita berusaha mengenali konten atau mengenali isi, kita juga mengenali jaringan kepenelitian. Bahkan dari sini kita bisa lihat masa penelitian. Nah, tujuan dan manfaat dari bil biometrika. Pertama, tujuannya adalah secara kuantitatif untuk merancang membangun sistem dan jaringan informasi yang lebih ekonomis. Kemudian melakukan penyempurnaan tingkat efisiensi dan proses pengolahan informasi, mengidentifikasi pengukuran efisiensi pada jasa bibliografi yang ada, meramalkan kecenderungan penerbitan, penelitian. Jadi ada peluang untuk meramalkan kecenderungan karena kita bisa melihat pilihan-pilihan yang telah dilakukan dan kemudian memberikan alternatif baru.
penemuan dan elastisitas hukum empiris dan yang dapat menyediakan basis pengembangan sebuah teori. Jika hari ini kita kenal sistematika literatur review, maka basisnya adalah bibliometrika. Basuki kemudian menjelaskan ada aplikasi dari bibliometrika dalam bidang perpustakaan. Ini ada 14, mengidentifikasi literatur inti, mengidentifikasi arah penelitian, mengenali pengguna sebagai sebuah subjek, mengidentifikasi kepengarangan, kemudian mengukur jasa, meramalkan perkembangan, mengidentifikasi majalah inti, mengembangkan model, menyusun garis haluan penyiangan, penempatan dokumen, mengelola arus serta aliran informasi, mengkaji keusangan, meramalkan produktivitas penerbit, mendesain pengolahan bahasa otomasi dan indeksing. Dan yang terakhir mengembangkan norma pembakuan. Secara aplikatif kita bisa dengan mudah menemukan ini. Ada G-index, H-index, Sintas, Scopus. Tentu semua itu tidak hanya bicara pemeringkatan, tetapi memudahkan kita. Ketika sesuatu kumpulan pustaka itu sudah diindeks dengan mudah, para penggunanya dengan mudah menemukan kebutuhan riset yang dibutuhkan. Nah, di sini ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan, misalkan bentuknya citation analysis, ya ini adalah analisis citasi. Kemudian ada keyword analysis yang basisnya memberikan perhatian pada analisis kata kunci. Kita bisa memetakan keilmuan berbasis kata kunci. Ada juga co-authorship, kita juga bisa memetakan kepenulisan berdasarkan penulis, berdasarkan institusi atau afiliasi. Atau juga kita bisa menggambarkan berdasarkan negara. Negara mana yang paling kuat dalam riset nuklir, yang lebih kuat dalam riset ilmu sosial misalkan. Itu akan terlihat dengan metode co-authorship. Karena semakin banyak penulis dari sebuah negara, justru itu akan semakin memperbesar kontribusi sebuah negara misalkan berdasarkan afiliasinya. Kemudian kita juga mengenal analisis paruh hidup dan keusangan. Tadi sempat saya singgung di awal, kita bisa melihat keterbaruan dari sebuah ilmu keterbaruan ilmu dalam sebuah kumpulan pustaka. Ada juga bibliocoupling, adalah ukuran kesamaan yang menggunakan analisis kutipan untuk membangun hubungan kesamaan antar dokumen. Ini adalah sebuah pengantar tentang bibliometrika. Kita sudah bicara tentang ruang lingkup, kita sudah bicara tujuan, kita juga sudah bicara tentang ragam rupa. Semoga pengantar ini bisa mengantarkan kita mengenal dan memantik rasa ingin tahu kita tentang bibliometrika. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.